Puan Maharani pastikan surat desakan pemakzulan Gibran akan diproses sesuai mekanisme di DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia justru menjadi target pemakzulan tercepat. Di sini lalu muncul berbagai pertanyaan. Apa memang benar Gibran tidak layak? Atau ini cuma drama politik semata? Kenyataannya, ini memang bukan sekedar drama. Ini adalah sebuah alarm. Baru-baru ini, DPR secara resmi menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya begitu jelas, yaitu usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat ini pun ditandatangani oleh para jenderal besar dari Fahru Rozi hingga Tri Sutrisno. Mereka semua bukanlah oposisi politik, bukan aktivis jalanan, tapi mereka adalah pensiunan para jenderal penjaga republik. Lalu, kenapa mereka bergerak dan menginginkan Gibran untuk segera dipecat? Karena mereka menyadari sesuatu yang selama ini diabaikan oleh publik, bahwa kehadiran Gibran di kursi Wapres adalah hasil dari sebuah kecelakaan konstitusional, bukan dari kredensial kepemimpinan. Bahkan, beberapa pengamat politik menyebutnya dengan gamblang, Gibran adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan MK yang meloloskan Gibran dari batas usia minimal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pamannya sendiri, yaitu Anwar Usman. Lalu terbukti bahwa keputusan tersebut telah melanggar kode etik berat. Tapi sayangnya, putusannya tetap sah walaupun terbukti melanggar. Disinilah logika publik diperkosa di depan mata. Kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo, ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini. Harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu? Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Artinya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja dimakzulkan ketika dalam masa jabatannya. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi mau kasih syarat ya, ini akan terjadi perang zero sum game ya. Kalau tidak mati berdua, ya mati bersama-sama. Hal yang menarik lainnya adalah soal kasus Fufu Fafa. Oke. Ini masih tersisa misteri apakah akun yang berkata buruk kepada presiden kita yang berkuasa saat ini, Presiden Prabowo, itu betul-betul akun yang berkaitan langsung dengan wakil presiden. Kalau jawabannya iya, maka? Harusnya, bukan iya atau tidak dulu Bang Aiman, harusnya parlemen memastikan bahwa ini iya atau tidak. Untuk dua kebaikan, kebaikan non-Gibran dan kebaikan Gibran sendiri. Kebaikan non-Gibran, orang selesai tanda tanyanya bahwa wakil presiden kita tidak cacat etis dan menduduki jabatan publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Kedua, Bang Gibran kan juga diselamatkan bahwa ternyata bukan dia gitu ya. Nah, parlemen kita diam-diam saja. Ini salah parlemen kita. Harusnya dia pastikan seluruh aspirasi yang berkaitan soal akun Fufu Fafa itu dipanggil. Kalau perlu dilakukan hak penyelidikan DPR untuk memastikan bahwa akun ini memang tidak terkait dengan wakil presiden kita. Nah, kalau ternyata terkait dengan bukti dan analogi yang sangat masuk akal, ini kan sebenarnya orang yang mengatakan ini halusinasi, ini tidak ada cara lain, sebenarnya takut saja mengungkapkan kebenaran. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang
ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden atau tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Terkait surat pemakzulan Wapres kita, Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanisme. Ya dalam masa reses kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Terima kasih, dan cukup. Terima kasih. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Oke, artinya kalau misalnya pemakzulan itu apa mungkin terjadi nggak sih Pak? Karena kan sebenarnya ini sudah disiapkan secara konstitusi Pak ya? Kembali lagi, saya tidak berani masuk ke substansi ya, karena kita lihat dulu hasil kajiannya itu untuk kita kemudian bisa mempelajari dan mendalami lebih lanjut. Kalau benar akun itu adalah Gibran, selesai memang dia. Nah, tugas DPR kan membongkar kebenaran apakah akun itu adalah milik Gibran atau tidak. Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana, dan itu tembus logika yang wajar ya, bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufu Fafa dengan Pak Wakil Presiden punya ikatan di masa lalu ya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Perbuatan tercelanya tidak hanya sekedar di akun Fufu Fafa, Bang. Ada video yang bicara soal mohon maaf ya, bagian tubuh perempuan tertentu yang sangat tercela begitu ya. Jadi mungkin akun Fufu Fafa akan diperdebatkan dalam sidang DPR berikutnya ya, untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan yang lebih matang. Kalau di isu bagian tubuh perempuan, Bang, kalau dia mengaku dia masih muda, dia khilaf dan segala macam, tapi di Fufu Fafa agak berat, dia minta maaf Bang, karena ketika dia jadi wakil presiden dia menyatakan itu bukan akun dia. Ada perbuatan berbohong. Dan di tengah semua ini ada satu hal yang menjadi sorotan kita semuanya. Apa kapasitas Gibran untuk memimpin bangsa ini? Apa yang sudah dia pecahkan? Dan apa visi strategisnya untuk negara? Selama ini yang ditampilkan ke publik hanyalah sebuah gimmick, bagi-bagi susu, rahasia rambut, bagi-bagi kosmetik. Dan kalaupun bicara di forum internasional tanpa substansi, tampil bak anak muda tapi tanpa narasi kebangsaan yang utuh. Bahkan di dalam debat, yang disorot publik bukanlah gagasan tapi gaya dari Gibran. Sedangkan negara ini butuh pemimpin yang paham masalah rakyat, yang bisa memecahkan masalah rakyat, bukan influencer politik yang lihai tersenyum dan membungkuk-bungkuk di depan kamera, tapi menjadi pengkhianat partai yang membesarkan dirinya. Dan kini, publik dari rakyat biasa hingga Jenderal Purnawirawan
mulai bertanya serius. Apa iya negara sebesar Indonesia layak dikawal oleh seorang bocah yang tidak berani diskusi dengan mahasiswa? Dan apa iya negara sebesar Indonesia layak dikawal oleh seseorang yang lebih piawai tampil daripada berpikir? Negara ini butuh pemimpin yang berpikir, bukan sekedar tampil dan viral. Di sini Gibran bukan sekedar sosok, tapi dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuasaan hari ini bukan lagi soal kemampuan, tapi soal koneksi. Dan jika itu dibiarkan, maka harga yang harus dibayar bukan hanya kepercayaan publik, tapi masa depan Republik. Tentu saja, tuntutan dari para purnawirawan TNI ini cukuplah beralasan. Mereka bukan benci, tapi mereka teramat sayang terhadap NKRI. Usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa, tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya: korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimajukan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti menyalahkan perbuatan tercela. Bayangin secara politik, 2/3 tuh berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu nggak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit iya. Gitu ya, karena nggak kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, lah 2/3 oke, setuju dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah, kembalikan lagi DPR. DPR bersidang lagi, apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang, 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Enggak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik, karena sekarang koalisinya Pak Wal sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Sungguh pun di atas kertas ini sulit dan mekanismenya panjang, dan secara politik hitung-hitungannya juga hampir tidak mungkin. Tapi kalau kondisi sosial politik ketika itu dan rakyat menginginkan, bisa saja itu terjadi seperti kasus sampai. Bisa saja. Rakyat menginginkan konfigurasi politik berubah. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pasti. Kan tinggal bagaimana tenggang rasa atau persepsi politik tentang Gibran oleh Pak Prabowo, kan tinggal itu semua. Yeah. Kalau itu bisa konsolidasi sebentar, bisa seperti yang terjadi pada Pak Harto juga kan, sesudah dijatuhkan betapa kuatnya Pak Harto, didukung oleh 100% MPR, tapi sudah itu MPR menganggap bahwa Pak Harto nih tidak benar, terjadi konsolidasi kekuatan rakyat yang pimpin. Puan Maharani pastikan surat desakan pemakzulan Gibran akan dibacakan dan diproses sesuai mekanisme di DPR RI. DPR RI didesak agar memproses surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pasalnya hingga saat ini belum ada kelanjutan kabar dari surat pemakzulan Gibran di DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima surat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikannya mengingat masa sidang baru saja dimulai dan masih banyak surat yang menumpuk untuk ditelaah. Namun, ia memastikan DPR akan memproses surat usulan tersebut. Surat pemakzulan Gibran belum kita terima, karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk, kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Puan menjelaskan bahwa sebelumnya DPR RI berada dalam masa reses, dan baru memulai masa sidang pada Selasa lalu.
Sebab itu, banyak dokumen dan surat yang masih dalam proses verifikasi di internal. Dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya dan surat yang ada masih banyak sekali, kata Ketua DPP PDIP itu. Kendati demikian, Puan menegaskan bahwa jika surat tersebut nantinya telah diterima secara resmi oleh DPR, maka akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku. Namun nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai mekanismenya, ucapnya. Terkait koordinasi antar lembaga, Puan menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan komunikasi langsung dengan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, maupun DPD mengenai hal ini. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD, pungkas Puan. Desakan pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Forum tersebut bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal tanggal 26 Mei tahun 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan impeachment terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demikian bunyi surat tersebut. Dalam surat ini, Forum menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan. Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TEP MPR Nomor XI MPR 1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Forum menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Mereka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/21/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut Forum, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan. Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan Saudara Gibran Rakabuming Raka, tulis Forum dalam surat tersebut. Selain aspek hukum, Forum juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan. Mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia. Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini, demikian Forum membeberkan alasan kepatutan. Forum juga mengangkat persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial, Fufufafa, yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Akun tersebut diduga dikendalikan oleh Gibran dan berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan. Mereka pun kembali mengingatkan laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedillah Badrun pada 2022. Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal Ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, ucap Forum dalam suratnya. Ada 4 purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni Jenderal TNI Purn, Fahrul Razi, Marsekal TNI Purn, Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purn, Tiasno Sudarto, Laksamana TNI